Yeay, what's up Lemers, what's up Divorsi, apa kabar semuanya teman-teman? Saya harap semuanya kita semua baik-baik saja. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita hari ini, kita mau sama-sama bersuka cita. So, saya mau ajak teman-teman semua buat bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yeay! Sama-sama tepuk tangannya yuk! Bukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama sekatakan sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Yes. Teman-teman, kita mau siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan sore hari ini. Biar apapun setiap keadaan kita saat ini, setiap pergumulan yang kita alami, kita mau serahin semuanya sama Tuhan. Yes.
datang sama Tuhan, kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan hari ini Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari teman-teman, kita mau angkat tangan kita mau berserah sama Tuhan. Sing haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, tak usah kita takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi
sembah Tuhan. Haleluya, Engkau layak disembah. Sing haleluya, terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Buat setiap kesempatan Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu kembali Bapak. Biar semuanya aja Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau lagi Tuhan layak ditinggikan Tuhan. Karena Engkau Allah kami Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Dan sebentar juga Tuhan kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan sore hari ini Tuhan. Bukakan mata telinga kami Tuhan agar kami dengar-dengaran akan setiap firman-Mu Bapa. Yes. Kami mau serahkan lebih lagi Tuhan kebaktian ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau yang berkati semuanya Bapa. Thank you. Kini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Saudara, dalam mengikuti ibadah secara offline, ada beberapa protokol baru untuk kebaikan bersama dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pertama, tahap persiapan. Pastikan Anda memenuhi kriteria berikut. Dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek atau demam, suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius, berusia 15-60 tahun, tidak menderita penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit paru. Anda wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat link yang tersedia. Ini supaya setiap orang yang hadir nanti dapat terdata dengan baik. Kami himbau Anda membawa perlengkapan kesehatan pribadi seperti masker, hand sanitizer, ataupun tisu. Kedua, tahap memasuki ruang ibadah. Mengantrilah sesuai jalur yang disediakan. Disediakan garis merah dan rambu-rambu yang dapat Anda ikuti di gereja. Cek suhu tubuh. Apabila Anda memiliki suhu di atas 37,3 derajat, maka Anda tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Mencuci tangan. Ada beberapa wastafel untuk Anda mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Tidak bersalaman, hindari kontak fisik. Tidak perlu bersalaman, lakukan salam sehati atau namaste. Ketiga, tahap selama beribadah. Duduklah di tempat yang disediakan dengan jarak yang sudah ditentukan. Kenakan masker dengan baik dan benar selama jalannya ibadah. Setelah ibadah selesai, keluarlah secara bertahap mulai dari baris paling belakang dan hindarilah kerumunan. Kami menyediakan kotak persembahan dan perpuluhan. Namun, kami menghimbau Anda untuk memberi melalui QR Code atau secara digital. Keempat, tahap meninggalkan tempat ibadah. Hanya ada satu pintu keluar, yaitu melewati pintu utama. Tertiblah keluar dari ruang ibadah, segera kosongkan ruang ibadah karena akan disterilisasi dengan UV light untuk persiapan ibadah berikutnya. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 2, silakan memutar melewati pintu masuk roda 2. Bagi Anda yang tidak berkepentingan, hindari kerumunan dan segera kembali ke rumah masing-masing.
Tidak perlu bingung, pada hari ibadah ada asyir yang siap membimbing Anda untuk mengikuti protokol dengan baik. Mari beribadah dengan bertanggung jawab dengan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kapanpun teman-teman mendengar ini, saya berharap teman-teman dalam kondisi yang luar biasa. I'm glad to see you again. Saya senang untuk berbicara di depan teman-teman lagi karena gak kerasa udah 4 bulan kita gak bertemu, 4 bulan kita semua udah beribadah di rumah aja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dalam waktu 4 bulan ini banyak hal yang telah kita pelajari, banyak hal yang telah kita dapatkan di dalam keseharian kita. Dan suatu perubahan telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Suatu perubahan dalam jangka waktu 4 bulan ini otomatis terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Mungkin ada sebagian dari teman-teman semua yang ketika terakhir saya lihat teman-teman masih duduk di SMP. Atau mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang terakhir saya lihat teman-teman semua masih duduk di SMA dan sekarang teman-teman semua udah naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Walaupun kita semua kenal kalian dengan namanya COVID-19 class yang upgrading level with less effort. Tetapi saya yakin dan percaya sekali bahwa perubahan banyak terjadi dalam kehidupan teman-teman semua selama 4 bulan ini. Jadi mungkin ada perubahan cara belajar. Tadinya teman-teman harus datang ke sekolah untuk belajar. Sekarang berjumpa dengan guru atau teman-teman lainnya melalui Zoom atau Google Class. Atau ada juga perubahan dalam cara ketemu teman-teman. Mungkin ketika dulu-dulu ketika kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita bisa duduk deket-deketan ya. Tetapi sekarang ini ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita harus jaga jarak sama teman-teman kita walaupun gak musuhan. Walaupun dari hal cara bertemu dengan teman-teman ini ada hal positif yang mungkin teman-teman dapatkan. Yaitu ketika zaman dulu sebelum COVID-19 kalian berjumpa dengan teman-teman tetapi kalian sibuk dengan gadget kalian masing-masing. Tetapi sekarang mau gak mau kita harus memanfaatkan waktu yang ada ketika kita ketemu sama teman-teman kita dan kita berbagi cerita sama teman-teman kita yang lainnya. Mungkin itu sisi positifnya ya. Atau mungkin juga ada perubahan kebiasaan dalam kehidupan teman-teman semua. Tadinya normal banget kalau malam mingguan kita semua keluar rumah gitu ya. Sekarang walaupun kita udah gak jomblo lagi, malam minggu kayaknya lebih baik di rumah aja. Karena apa? Sekarang yang namanya rumah merupakan tempat yang paling aman bagi kita semua. Banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti orang Israel yang mengalami perubahan ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Mereka harus deal dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi percaya tidak percaya bahwa perubahan itulah yang menjadi tantangan sebenarnya bagi orang Israel pada saat itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebelum kita mau pelajari sesuatu lebih dalam lagi, saya ajak teman-teman semua di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh berkumpul walaupun secara online Tuhan. Kami boleh punya kesempatan lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan kami akan mempelajari sesuatu hal yang baru, mempelajari sesuatu hal yang membuka paradigma kami, membuka sesuatu yang baru, memberi insight pada kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa sore hari ini kami mau jadi murid-murid-Mu yang baik Tuhan, yang tidak hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tetapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Saya mau ulang lagi bahwa yang menjadi tantangan sebenarnya bagi seseorang untuk menerima perubahan adalah perubahan itu sendiri teman-teman. Secara nature orang itu merupakan makhluk yang sangat sulit untuk berubah atau mengubah kebiasaannya. Tetapi sekali lagi saat-saat ini kita dipaksa
untuk berubah. Sekali lagi di saat-saat seperti ini kita dipaksa untuk berubah. Bahasa kerennya adalah kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang sulit itu bukan cuci tangannya. Yang menjadikan itu hal sulit adalah kita harus disiplin melakukannya. Yang sulit itu bukannya pakai maskernya. Tetapi yang menjadi sulit itu adalah bagaimana kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri untuk pakai masker. Dan semua perubahan-perubahan yang kita alami ini dalam tanda kutip akan mengganggu kehidupan kita. Kalau biasanya kita keluar rumah, naik motor, hal pertama yang harus kita ingat adalah kita bawa helm. Kita pakai helm. Tetapi sekarang ketika kita keluar rumah, selain pakai helm, kita juga harus ingat untuk pakai masker. Itu yang bikin kita susah. Susah untuk beradaptasi dengan kebiasaan barunya, susah untuk mendisiplinkan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Dan pada sore hari ini saya akan sharing tentang pada teman-teman semua masih dalam the new normal, sebuah kebiasaan yang ternyata dalam dunia sekarang ini kita harus merubah paradigma tentang kebiasaan itu. Kebiasaan itu atau judul sharing saya pada sore hari ini adalah angkat tangan. Angkat tangan. Oke, seminggu kemarin, 1 minggu atau 2 minggu kemarin, Bapak Gubernur kita Ridwan Kamil sempat berpidato. Beliau menyamakan keadaan kita saat ini dengan keadaan sedang berperang. Keadaan orang-orang saat ini merupakan sama seperti keadaan orang-orang sedang berperang. Dan kalau misalnya disamakan dengan kondisi sedang berperang, beliau mengatakan bahwa peperangan yang kita hadapi ini masih jauh dari selesai. Lawan yang kita hadapi sangat tangguh. Lawan yang kita hadapi itu sangat luar biasa sekali. Dan peperangan kita belum berhenti sampai sekarang, belum berhenti sampai akhir. Kalau misalnya kita lihat 2-3 bulan ke belakang, Kota Bandung di PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Dan sekarang PSBB-nya udah dicabut. Tetapi dengan dicabutnya PSBB itu bukan berarti peperangan kita sudah selesai. Bukan berarti peperangan ini sudah kita menangkan. Tetapi masih panjang waktunya untuk kita memenangkan pertempuran ini. Dan yang menjadi menarik adalah seperti ini teman-teman. Di dalam proses pertempuran ini sudah banyak orang yang angkat tangan. Sudah banyak orang yang mengibarkan bendera putih. Sudah banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Kalau teman-teman mungkin suka berpergian mungkin ke Lembang, di daerah Sukajadi dan Setiabudi kan banyak hotel-hotel ya. Dan kebanyakan sekarang hotel-hotelnya tutup. Kebanyakan hotel-hotelnya tutup. Suatu kali saya sengaja berpergian ke Lembang dengan menggunakan motor dan melihat sebuah hotel yang saya lihat hotelnya gak terlalu lama dibangun, masih baru, masih brand new. Tetapi hotel itu tutup. Sementara udah banyak juga hotel-hotel yang lain sudah buka semenjak ada KBB, adaptasi kebiasaan baru ini. Ketika saya iseng nanya sama security yang ada di situ, Pak, hotel ini kapan dibukanya? Oh nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Situasinya sedang sulit. Situasinya sedang tidak kondusif. Situasinya sedang tidak bagus untuk kami berusaha untuk membuka hotel ini lagi. Banyak orang, teman-teman semua sudah angkat tangan sama kondisi sekarang. Banyak orang yang sudah merasa tidak sanggup untuk menghadapi lagi lawan yang sedang dalam pertempuran ini. They didn't see hope anymore. Mereka nggak ngelihat ada suatu pengharapan lagi di depan mereka, di hadapan mereka. Mereka nggak melihat lagi sebuah pengharapan di hadapan mereka. Perhatikan kata-kata ini. Mereka angkat tangan karena they didn't see hope anymore. Dalam hal ini menyerah terhadap musuh yang sangat hebat. Dalam hal ini mereka menyerah dengan keadaan yang terjadi. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman, musuh paling hebat itu bukan COVID-19. Dalam keadaan ini musuh paling besar itu bukan COVID-19-nya, tapi diri kalian sendiri. Tetapi diri kita sendiri. Kita buka di Amsal 3 ayat 5-6. Salomo berkata seperti ini di Amsal.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Salomo adalah seseorang yang punya hikmat luar biasa dari Tuhan. Salomo sampai sekarang dikenal oleh semua orang sebagai a man of wisdom. Tetapi walaupun Salomo punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan dia dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat di dunia, dia tetap berkata seperti ini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana, masa depan itu warnanya hitam. Mereka gak bisa lihat masa depan mereka. Mereka raise their hand, angkat tangan sebagai tanda, aku nyerah. Aku gak tahu bahwa di depan sana masih ada masa depan yang menjanjikan seperti yang Tuhan janjikan apa enggak. Saya menyerah. Saya gak tahu kalau di depan sana masih ada harapan gak buat saya. Tetapi Salomo mengatakan, percaya pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Wow. Luar biasa banget. Lalu di Mazmur 146 ayat 5, Raja Daud mengatakan hal seperti ini. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita mau happy, kita mau berbahagia, syaratnya satu. Kata Daud, kita mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Kita punya Allah yang benar sebagai penolong. Kalau kita mengamini ayat-ayat ini, seharusnya konsep kita untuk kata angkat tangan itu akan berubah. Dan akan berbeda dengan konsep angkat tangan di dunia. Ketika dunia menganggap angkat tangan adalah konsep dengan tidak adanya harapan, sehingga mereka menyerah dengan keadaan dan diri mereka sendiri. Maka konsep kita sebagai anak-anak Tuhan, angkat tangan adalah percaya dan memiliki pengharapan bahwa ada seseorang yang berperan besar dan mengatur kehidupan kita. Kalau dunia sana mengatakan bahwa aku angkat tangan. Angkat tangan konsep mereka adalah aku menyerah dengan keadaan, aku menyerah dengan pertandingan ini, aku menyerah dengan diriku sendiri. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, konsep angkat tangan ini adalah kita percaya dan memiliki pengharapan bahwa ada yang berperan besar dan mengatur kehidupan kita. Dunia melihat angkat tangan sebagai suatu tindakan menyerah. Tetapi kita melihat angkat tangan sebagai suatu harapan. Karena kita tahu pasti teman-teman, ketika kita angkat tangan, ada seseorang yang turun tangan dalam kehidupan kita. Dunia melihat bahwa ketika kita mengangkat tangan, kita sedang menyerah sama keadaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya iman, kita harus punya pengetahuan bahwa ketika kita angkat tangan, kita sedang percaya bahwa ada seseorang, ada suatu pribadi yang akan turun tangan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita harus mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang tidak tidur. Ketika kita sudah berserah pada Allah, Ia akan bertindak teman-teman. Ia mendengarkan segala keluh kesah permohonan kita. Ia akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Allah sungguh-sungguh mengenal kita dan tahu bagaimana untuk mengatasi kekurangan itu. Karena apa? Dia yang menciptakan kita semua. Dia yang menciptakan kita semua. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa Allah yang tahu jalan keluarnya? Simple, karena Dia yang menciptakan kita semua. Saya punya handphone merek Apple. Dan ketika handphone ini rusak, saya nggak akan bawa handphone ini ke tukang servis handphone di pinggir jalan, teman-teman. Karena apa? Saya tahu persis yang tahu kerusakan handphone ini, yang tahu bagian dalam dari handphone ini adalah Apple. Dan saya akan membawa handphone saya ke gerai Apple. Saya nggak akan membiarkan mekanik yang tidak saya ketahui
latar belakangnya memegang handphone saya. Karena apa? Ketika mekanik yang saya tidak tahu latar belakang memegang handphone saya, ada kemungkinan handphone saya akan jauh lebih rusak. Tetapi kita harus tahu siapakah yang menciptakan handphone ini. Bawa ke penciptanya. Dan Yesus dan Allah dan Tuhan adalah pribadi yang menciptakan kita. Setiap pengharapan, setiap keluh kesah, setiap permohonan, dia tahu jalan yang terbaik bagi kita semua. Dan Allah bukanlah pribadi yang cuma sekedar bergantung sama janji-janjinya aja. Kalau kita lihat mungkin banyak orang dalam konteks pemilu kemarin yang berjanji-janji untuk dipilih. Tetapi Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan tidak bergantung sama janji-janjinya. Karena apa? Janjinya Allah itu ya dan amin. Ya adalah Allah yang akan selalu menggenapi janji-janjinya, termasuk janji yang Ia berikan pada setiap orang yang berserah kepadanya. Kepada setiap orang, sekali lagi, yang berserah kepadanya. Sebuah konsep baru untuk angkat tangan. Sebuah kenormalan baru untuk angkat tangan. Di kenormalan yang lama ketika kita mengatakan saya angkat tangan, dikatakan bahwa saya menyerah sama keadaan. Tetapi di dalam kenormalan yang baru ketika kamu mengatakan saya angkat tangan, posisikan hatimu sebagai orang yang berserah kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengangkat tangan untuk berserah sama Tuhan, Dia creator kita, Dia pencipta kita yang akan turun tangan dalam setiap permasalahanmu. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan hal seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi saya bacakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Lalu 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Tuhan yang memelihara kita. Ketika kita telah mengerti perbedaan konsep angkat tangan dunia dengan konsep angkat tangan anak-anak Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Yosafat. Sore ini kita akan belajar sebuah teladan yang diberikan seseorang yang bernama Yosafat. Teman-teman, sebagai pembuka saya mau ceritain dulu siapa Yosafat ini. Yosafat adalah seorang raja Yehuda, bukan raja Israel ya, karena pada saat Yosafat menjadi raja, kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua bagian kerajaan. Yosafat adalah raja dari kerajaan Yehuda dan merupakan keturunan langsung dari Raja Daud, the great king of Israel. Keren ya, dia adalah raja Yehuda yang merupakan keturunan langsung dari Raja Daud, seorang raja yang hebat dari Israel. Namanya disebut Yehosafat, atau artinya adalah Tuhan yang menghakimi. Dan saya akan share beberapa fakta mengenai Raja Yosafat ini. Saya akan share beberapa fakta menarik tentang Raja Yosafat ini. Mungkin dalam share saya akan memberikan beberapa ayat, tetapi saya nggak akan bacain di sini. Teman-teman bisa buka ayatnya, nanti akan tertulis di screen. Dan kita akan search banget bareng-bareng siapakah Yosafat ini. Yang pertama, Yosafat adalah seorang ahli strategi perang. Teman-teman bisa cek di 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai ke 2 dan ayat 12 sampai ayat 19. Dikatakan Yosafat punya angkatan perang yang sangat besar jumlahnya. Dan juga Yosafat membangun benteng-benteng dan kota perbekalan di seluruh Yehuda. Sehingga stok makanan di wilayah Yehuda aman terjaga. Yosafat adalah seorang ahli strategi berperang. Yang kedua, Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa Yosafat ini mengikuti iman dan kepercayaan dari Daud dan Asa ayahnya. Teman-teman bisa cek di 2 Tawarikh 20 ayat 32. Yosafat tidak menyembah Baal, bahkan ia menghancurkan bait pemujaan Baal. Di 2 Tawarikh 17 ayat ke-6. Dan Yosafat
menjadi pembanding positif untuk kedegilan anak dan cucunya. Ketika Yosafat telah meninggal, Yosafat digantikan oleh anaknya dan kemudian anaknya digantikan oleh cucunya. Dan bisa dilihat bahwa Yosafat ini menjadi pembanding positif bagi kedegilan anak dan cucunya. Kita baca bareng-bareng di 2 Tawarikh 22 ayat 9. Karena hal ini menarik sekali. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ini kisah tentang Ahazia, anak dari Yosafat. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Luar biasa sekali. Pada saat itu mungkin dalam peperangan ketika seorang musuh dibunuh, dia akan dibiarkan begitu saja. Tetapi yang terjadi pada Ahazia adalah ketika dia dibunuh oleh lawannya, dia dikuburkan secara layak. Karena apa? Lawannya bukan ngelihat Ahazianya, tetapi lawannya melihat Yosafatnya. Yosafat adalah orang yang mencari Tuhan, sehingga dia menjadi pembanding positif untuk kedegilan anak dan cucunya. Yang ketiga, Yosafat adalah raja yang sangat kaya. Yosafat adalah seorang raja yang sangat kaya. Karena bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Sehingga kerajaan-kerajaan lain menjadi sangat ketakutan dan mendatangi Yosafat untuk memberikan persembahan. Ini bisa dibaca di 2 Tawarikh 17 ayat ke-3 sampai ke-6. Karena Yosafat bersandar pada Tuhan, maka Tuhan membuat kerajaan Yosafat sangat kuat. Sehingga musuh-musuhnya menjadi sangat takut. Musuh-musuhnya menjadi sangat takut dan terancam oleh keberadaan Yosafat yang luar biasa ini. Kerajaan Yosafat yang luar biasa ini. Karena mereka nggak mau cari masalah, mereka mendatangi Yosafat dan memberikan persembahan pada Yosafat. Karena hal itulah Yosafat pada saat ini dikenal sebagai raja yang sangat kaya. Karena apa? Kerajaan-kerajaan lain datang pada Yosafat untuk memberikan persembahan mereka. Yang keempat, yang terakhir, Yosafat memperhatikan kerohanian orang Yehuda. Yosafat ini walaupun dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, tetapi dia nggak selfish, dia nggak egois. Hanya saya saja yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Enggak, tetapi Yosafat memperhatikan kerohanian orang-orang Yehuda. Dikatakan di 2 Tawarikh 17 ayat 7-9, Yosafat pada saat itu mengangkat orang Lewi untuk mengajar kebenaran firman. Dan gak cukup sampai situ aja, di 2 Tawarikh 19 ayat keempat dikatakan bahwa raja sendiri atau Yosafat sendiri yang berkeliling untuk mengabarkan seruan berpaling kepada Allah. Yosafat gak mencari keselamatan buat dirinya sendiri, tetapi Yosafat mengusahakan keselamatan bagi seluruh warga Yehuda pada saat itu. Jadi yang pertama tadi apa? Yosafat adalah seorang ahli strategi perang. Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh dan mengandalkan Tuhan. Yosafat adalah raja yang sangat kaya. Yosafat memperhatikan kerohanian orang Yehuda. Dan yang kelima, Yosafat ganteng. Enggak, Yosafat gantengnya bercanda. Tetapi dari 4 poin di atas, kita bisa tahu bahwa Yosafat ini bukan raja kaleng-kaleng. Bukan raja gampangan. Dia bukan raja kaleng-kaleng, dia raja beneran, raja yang luar biasa. Tetapi kita akan masuk ke suatu cerita yang terjadi dalam kehidupan Yosafat, teman-teman. Di 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai ayat ke-30. Karena 30 ayat kalian baca sendiri di rumah. Tapi saya akan menceritakan ceritanya pada teman-teman semua pada saat ini. Diceritakan bahwa ada orang Moab, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi kan tadi saya cerita bahwa Yosafat itu saking diperkuat kerajaannya oleh Tuhan, maka kerajaan-kerajaan lain gak berani sama Yosafat. 1 lawan 1. Jadi mereka bentuk koalisi untuk menghancurkan Yosafat. Ini ada orang Moab, orang Amon dan Bani Meunim. Datanglah orang memberitahukan pada Yosafat.
Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lalu yang terjadi pada Yosafat adalah Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu seluruh kerajaan Yehuda berkumpul dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda lalu mencari Tuhan. Lalu di ayat yang kelima dikatakan seperti ini, 2 Tawarikh 20 ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Ia di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaanmu ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru padamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Lalu Yosafat menceritakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Tantangan besar yang terjadi di hadapannya. Ada sebuah bani yang besar, ada Bani Amon, ada Bani Moab. Ada orang-orang dari pegunungan Seir yang datang untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Lalu apa yang terjadi dengan Raja Yosafat yang luar biasa ini? Di ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan padamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Di saat panik, di saat mencari Tuhan, di saat berseru kepada Tuhan, Yosafat mengangkat tangannya sebagai tanda berserah sama Tuhan. Karena dia tahu pasti bahwa Tuhan Allah yang dia sembah sama dengan Allah yang berjanji dengan Abraham untuk melindungi Bani Israel pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Ada sebuah berita menarik yang datang pada Yosafat. Dikatakan bahwa besok kamu maju berperang, tapi kamu gak usah bertempur. Kamu lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda dan Yerusalem. Dan kemudian terjadi sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Kemudian di ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang untuk menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pandangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah.
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak merumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba tepat di peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada satupun yang luput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Dan pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Wow, luar biasa banget teman-teman. Ada seseorang yang namanya Yosafat, dia raja, bukan raja yang kaleng-kaleng. Tetapi fakta menariknya adalah dia ketimpa masalah juga. Ada tiga laskar yang sangat besar bergabung untuk menghancurkan kerajaan Yehuda dan Yerusalem pada saat itu. Dan sebagai manusia, Yosafat takut. Seperti kita pada saat ini, kita tidak bisa melihat masa depan kita. Dan kita menjadi takut, kita gak tahu nih, saya bisa kuliah lagi apa enggak? Saya bisa lanjut sekolah lagi apa enggak? Papa saya masih bisa terus bekerja apa enggak? Kita takut sama masa depan kita. Kita takut sama tantangan di hadapan kita dan itu wajar. Yosafat seorang raja yang luar biasa merasakan ketakutan yang sama dengan yang kita alami pada saat ini. Yosafat gak bisa lihat ke depan seperti apa. Ada 3 pasukan yang sangat besar maju bareng-bareng untuk menghancurkan dia. Takut adalah hal yang wajar. Dan poin pertama yang saya mau tuliskan adalah seperti ini teman-teman. Masalah itu buat semua orang. Gak ada satu orang pun di dalam muka bumi ini yang trouble free. Yang bebas masalah. Masalah itu untuk semua orang. Dan percayalah bahwa setiap orang punya salibnya masing-masing yang harus mereka tanggung. Dan menjadi takut adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Yang penting apa? Yang penting kita tahu respon apa yang harus kita keluarkan setelah kita melihat masa depan kita yang kita nggak bisa lihat itu. Yang paling penting adalah bagaimana respon kita setelah mengetahui bahwa masalah yang besar itu ada di hadapan kita. Respon pertama Yosafat ketika dia takut karena ada 3 bani besar menyerang dia. Respon pertamanya adalah dia menjadi takut. Lalu kemudian karena dia takut, dia tahu dia harus berserah pada Allah yang benar. Berserah pada Allah kakeknya dan berserah pada Allah ayahnya. Lalu respon dia adalah apa? Angkat tangan. Yang pertama, trouble is for everyone. Yang kedua, respon kita sangat penting di dalam saat-saat yang penuh dengan masalah ini. Yang ketiga harus kita ketahui dari Yosafat, yang kita bisa pelajari dari Yosafat adalah ketika dia punya respon untuk mencari Tuhan, dia melakukan hal yang tepat, dia angkat tangannya. Dia berserah sama Tuhan karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dia sembah adalah Allah yang punya janji sama Abraham leluhur mereka. Lalu ketika dia angkat tangan, Tuhan menyuruh apa sama Yosafat dan Bani Yehuda pada saat itu? Kamu harus maju berperang. Kamu harus maju berperang. Kesalahan kita pada saat ini adalah ketika kita mengangkat tangan, kita anggap semua masalah kita beres. Ya. Ketika kita angkat tangan, ketika kita berserah sama Tuhan, semua masalah kita beres. Tetapi secara jelas pada ayat-ayat ini kalian baca sendiri di rumah, ketika Yosafat angkat tangan, Tuhan memberikan suatu instruksi yang jelas pada Yosafat dan Bani Yehuda, dikatakan seperti ini, besok kamu harus pergi berperang. Kamu harus lakukan bagian kamu. Kamu harus do your portion. Kamu harus lakukan bagian kamu. Tetapi yang menarik apa? Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk berangkat berperang, tapi Tuhan bilang sesuatu hal yang luar biasa.
Setelah sampai di situ, setelah kamu berangkat berperang, kamu gak usah bertempur. Karena apa? Pertempuran adalah bagian Tuhan. Kita mengenal kata-kata ini, give your best and let Lord do the rest. Kita kadang-kadang cuma ingat kata-kata belakangnya aja, let Lord do the rest. Padahal di depannya ada kata-kata give your best. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu, lalu Tuhan yang menyempurnakan pekerjaan itu. Bagaimana kita bisa nyuruh Tuhan dalam tanda kutip untuk menyempurnakan pekerjaannya, pekerjaan itu kalau kita gak mau mulai pekerjaan itu. Dan ini yang diinstruksikan Allah kepada Yosafat. Kamu maju berperang, tetapi kamu gak usah bertempur. Karena apa? Aku yang bertempur buat kamu. Dan kita melihat suatu hal yang luar biasa. Kita melihat karya Tuhan yang sempurna. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa ketika Yosafat dan seluruh orang Yehuda berangkat bertempur, menyanyikan nyanyian-nyanyian untuk Tuhan. Mereka melihat bahwa Bani Moab dan Bani Amon itu bukan ngejar mereka, tapi ngejar orang-orang Meunim atau orang-orang di pegunungan Seir untuk membasmi mereka. Lalu ketika beres membasmi orang-orang di pegunungan Seir, mereka Bani Moab dan Bani Amon itu saling bunuh-bunuhan sendiri. Sehingga ketika orang-orang Yehuda sampai ke tempat pertempuran, yang mereka lihat, mereka semua sudah menjadi bangkai. Dan yang menarik adalah seperti ini. Setelah mereka memenangkan pertempuran itu, mereka dapat bonus, teman-teman. Mereka melihat barang-barang jarahan dari orang-orang Moab, Bani Amon, dan orang pegunungan Seir. Dan mereka bisa ambil itu semua. Mereka menjarah barang-barang itu. Banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Sampai dikatakan bahwa 3 hari lamanya mereka harus bolak-balik dari kota mereka ke pegunungan itu, tempat pertempuran itu untuk mengumpulkan barang-barang jarahan untuk dibawa masuk ke kota Yehuda. Awalnya mereka takut, mereka menghadapi 2-3 pasukan yang sangat besar. Mereka takut, mereka gak bisa lihat masa depan mereka. Tetapi ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang tepat, ketika mereka melakukan sebuah respon yang tepat, dengan mengangkat tangan mereka berserah pada Tuhan, Tuhan yang berperang untuk mereka. Tuhan yang bertempur untuk mereka. Dan sesuatu hal yang besar mereka dapatkan setelah kemenangan itu terjadi. Teman-teman, banyak dari kita saat ini menghadapi sebuah pertempuran yang luar biasa. Kita masuk ke season baru dalam kehidupan kita. Kita masuk ke musim baru dalam kehidupan kita. Musim yang mungkin tidak semua orang pernah menghadapinya dan musim yang mungkin tidak semua orang mampu menghadapinya. Tetapi saya mau bilang ini, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apabila kita mulai berpikiran untuk angkat tangan dalam artian menyerah dengan keadaan kita. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru kita. Merubah paradigma kita. Dari angkat tangan, menyerah dengan keadaan kita. Menjadi angkat tangan sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Teman-teman, ini adalah normal yang lama. Berserah pada Tuhan adalah normal yang lama. Tetapi kadang-kadang kita melupakan normalnya ini. Momennya sangat pas. Ketika kamu mulai menyerah sama keadaan kamu, mulai angkat tangan. Angkat tangan bukan dalam arti menyerah dalam keadaan. Tetapi angkat tangan dalam artian, aku mau berserah kepada Tuhan. Karena teman-teman, sesuatu yang luar biasa telah terjadi dalam kehidupan Yosafat. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Do your portion, give your best. Berikan yang terbaik di dalam apa yang kamu lakukan saat ini. Mungkin masa depanmu
kamu gak bisa lihat dengan jelas, tetapi kami percaya ketika kamu melakukan sesuatu dengan baik, melakukan sesuatu dengan yang terbaik, Tuhan akan turun tangan dalam pekerjaanmu. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru kita. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk melakukan hal ini terus menerus. Karena apa? Manusia susah untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Karena apa? Manusia sangat malas untuk melakukannya dengan disiplin. Kita harus melihat bahwa berserah sama Tuhan, relationship sama Tuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan disiplin. Kita harus lihat bahwa yang namanya berserah sama Tuhan, punya koneksi dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus dilakukannya dengan disiplin. Dan puji Tuhan bahwa Gereja Rehoboth banyak memberikan fasilitas buat teman-teman semua untuk melakukan itu. Untuk belajar itu. Teman-teman bisa lihat dari Instagramnya Spiritual Life. Untuk melihat bagaimana teman-teman bisa bertumbuh dari hari makin harinya. Teman-teman bisa lihat YouTube dari Spiritual Life untuk melihat daily sermon atau renungan singkat mereka setiap hari untuk menambah value dalam kehidupan kalian semua. Kalian bisa lihat Biblical Night, kalian bisa belajar di core. Satu tujuannya adalah kita punya porsi yang benar, kita punya koneksi yang benar dengan Tuhan. Sehingga konsep mengangkat tangan tanda menyerah bisa kalian ubah menjadi mengangkat tangan tanda berserah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami belajar sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau merubah paradigma kami tentang mengangkat tangan Tuhan. Kalau terkadang kami mengangkat tangan sebagai tanda menyerah Tuhan dengan keadaan kami. Kami mengacungkan mengangkat tangan kami sebagai kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi Tuhan. Tapi kami mau merubah paradigma kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah sama Engkau. Dan kami mengatakan bahwa tangan-Mu yang luar biasa akan turun tangan untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami lupa untuk memberikan bagian-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami berpikir bahwa kami selalu berjalan sendirian Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau ingat Tuhan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia dan adil dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kehidupan kami semua Tuhan. Mungkin Tuhan masa depan kami gak bisa lihat Tuhan dalam keadaan seperti ini Tuhan. Masa depan kami hitam Tuhan di hadapan kami Tuhan. Tapi kami boleh berserah sama Allah yang tepat. Kami boleh mengandalkan Allah yang tepat sehingga kami tahu Tuhan masa depan yang Kau siapkan pada kami adalah masa depan yang gilang gemilang, yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan Kau Allah ya dan amin, Tuhan janji-Mu ya dan amin. Ketika Kau mengatakan Tuhan Kau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Dan kami memegang teguh janji-Mu Tuhan sebagai Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mau melihat Tuhan ke depan. Bukan sebuah ketakutan Tuhan yang kami hadapi. Tapi sebuah harapan yang luar biasa untuk kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan teman-teman mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberkati engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silahkan scan QR Code yang tersedia,
Lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.